Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmawati Yusuf, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Hari ini saya bersama rekan saya, Ibu Hasna. Beliau adalah guru mata pelajaran IPS yang juga dari SMP Negeri 1 Tapalang Barat. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebagai nantinya Ibu akan melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, adapun tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, mengapa kita mengadakan percakapan pra-observasi? Itu sebagai langkah awal Ibu dalam mempersiapkan diri untuk melakukan proses pembelajaran di kelas nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu ajarkan pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Terima kasih Bu. Jadi adapun materi yang saya ajarkan pada saat proses pembelajaran di kelas adalah letak, luas, dan kondisi alam benua Asia. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan nanti adalah letak, luas, dan kondisi alam benua Asia. Ya. Baik Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada materi itu? Dari materi yang saya ajarkan ada tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Pertama, mengidentifikasi lokasi dan luas benua Asia. Kemudian yang kedua, menjelaskan kondisi alam benua Asia. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di benua Asia. Dan yang terakhir, menganalisis dampak perkembangan penduduk di benua Asia. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada 4 ya Bu? Ya betul. Ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu sudah persiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas? Yang saya sudah persiapkan Bu sebelumnya adalah RPP. Yang saya sudah persiapkan adalah RPP. Iya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan RPP ya sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Tentunya area pengembangan yang saya ingin capai ada 2 Bu, yaitu dari area pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan. Ya. Kalau boleh tahu Bu, area pengetahuan itu yang seperti apa, kemudian keterampilan itu yang seperti apa? Kemudian area pengetahuan itu yaitu dalam bentuk LKPD. Yang saya akan bagikan nanti setelah usai pembelajaran kepada siswa. Kemudian dari segi keterampilannya itu adalah saya menggunakan metode diskusi. Bagaimana anak-anak bisa menyampaikan ide-idenya. Oh iya, baik. Ya, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan itu Ibu akan memberikan penugasan dalam bentuk LKPD. Kemudian pada aspek keterampilan Ibu akan menilai pada saat mereka melakukan diskusi kelompok. Ya, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Baik Bu, jadi strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model yang saya gunakan adalah problem discovery learning dan metode diskusi kelompok dan penugasan. Oh iya, jadi rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan yaitu strateginya dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya discovery learning, kemudian metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan yaitu melalui diskusi kelompok dan penugasan. Nah, kira-kira bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Tentunya media pembelajaran yang saya gunakan pertama adalah tentunya laptop, kemudian yang kedua adalah PPT. Yang ketiga
tentunya mungkin ada buku-buku lain yang relevan dengan materi yang saya ajarkan. Buku bacaan ya Bu. Ya. Ya, jadi media yang akan Ibu lakukan atau Ibu gunakan yaitu laptop, kemudian PowerPoint, kemudian buku-buku bacaan yang relevan. Nah, baik Ibu, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Rencananya Bu, kalau tidak ada halangan insya Allah minggu depan, tepatnya pada hari Rabu jam ke-3 di kelas 9B. Oh, baik Ibu. Jadi nanti kita ketemu lagi ya Bu di hari Rabu, kemudian di kelas 9B jam ke-3-4 ya Bu. Ya. Iya, nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian nanti setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita pada hari ini Ibu, masih ada satu pertanyaan. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan hari ini dari percakapan kita? Tentunya yang saya dapatkan hari ini dari percakapan terlalu banyak Bu. Ya. Jadi semuanya saya akan pedomani nanti di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas insya Allah minggu depan. Ya. Terima kasih. Jadi Ibu mendapatkan gambaran ya tentang proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya hari ini. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan baik. Kemudian Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum saya mengobservasi Ibu di kelas. Ya, demikian percakapan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ketua kelasnya disiapkan dulu. Berdiri, siap. Siap. Aku kelas 9B siap menerima pelajaran pada siang hari ini. Jadi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Duduk kita belajar. Kita baca doa. Doa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Jadi sudah siap untuk belajar? Siap. Jadi sebelum saya mulai materi, saya absen dulu ya. Iya, Bu. Kalau yang tidak hadir hari ini siapa? Neja, ya, Rahmat sudah. Al-Qutobe, Rahmat pindah, Bu. Sudah. Kemudian Al-Qurtubi. Jadi sebelum kita memulai materi, kita ice breaking dulu. Saya mau melihat apakah betul-betul anak-anak sudah siap atau belum. Jadi ini adalah melatih konsentrasi. Kita ice breaking. Jadi apa yang saya katakan itu yang anak-anak lakukan. Apa yang saya lakukan jangan ditiru. Yang saya katakan ditiru. Yang saya lakukan jangan ditiru. Paham? Contoh. Kalau saya katakan pegang kepala, tapi saya pegang dagu, jangan pegang dagunya. Jadi konsentrasi Anda yaitu di kepala. Makanya saya katakan apa yang saya katakan itu yang kalian ikuti. Apa yang saya lakukan jangan ditiru. Ya? Ya, Bu. Oke, ya. Jadi kita mainnya kepala, telinga,
pertemuan itu pegang telinga, pegang dagu, pegang kepala, pegang telinga. Oke, berarti ya, mantap. Berarti betul-betul anak-anak sudah siap semua. Baik, tangan. Ya, selanjutnya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membacakan dulu kesepakatan kelas. Perhatikan di atas. Coba Mas Bar, baca dulu nomor 1 Mas Bar. Berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Nomor 2 Islam. Izin saat meninggalkan ruang belajar. Berikut, jadi kita harus hadir tepat waktu di dalam Kelas. Oke, nah, selanjutnya jadi materi kita pada pertemuan ini adalah benua Asia. Jadi sebelum saya masuk materi, saya mau tanya-tanya dulu. Kalau kita sekarang ini tinggal di benua mana? Asia. Itu benua Asia. Ada yang tahu ada berapa benua di dunia? Coba sebutkan satu. Satu ya, benua Amerika. Ada lagi? Australia. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini pertama yaitu mengidentifikasi lokasi atau letak dan batas-batas benua Asia. Ya. Kemudian yang kedua, dan diperhatikan di atas, menjelaskan kondisi alam benua Asia. Apa itu benua Asia? Benua adalah masa daratan yang sangat luas sehingga bagian tengahnya tidak memperoleh pengaruh Pengaruh langsung dari air laut dan memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Tidak dilihat. Ya, itu tadi pengertian benua. cacat. Oke. Nah, sekarang tadi anak-anakku sudah menjawab bahwa di dunia ini ada 5 benua. Kita sudah lihat di atas, perhatikan warna merah itu adalah benua Asia. Warna merah benua Asia. Kemudian warna kuning Afrika. Warna ungu. Di situ warna ungu Antartika. Benua itu memiliki ciri-ciri. Jadi apa tanda-tandanya itu sehingga dikatakan suatu tempat itu namanya benua. Nah, yang pertama, coba Arwan sebutkan ciri-ciri benua Arwan. Yang pertama, Berupa daratan luas. ya, berupa daratan luas. Berikutnya, Awaludin. Kemudian Awaludin. Mengalami jarak bergeser sehingga ada yang berubah bentuk. Ya, jadi itu tadi adalah ciri-ciri benua. Pertama itu berupa daratan luas. Jadi kalau daratannya itu sangat luas, itulah benua. Tapi kalau seperti saja daratannya Provinsi Sulawesi Barat, itu bukan benua, tapi provinsi. Yang kedua, bagian tengahnya tidak terpengaruh angin laut. Saking luasnya itu benua, bagian tengahnya tidak terpengaruh oleh angin laut. Ya, bagian tengahnya benua itu tidak terpengaruh angin laut. Saya akan menampilkan video pembelajaran. Disimak baik-baik karena setelah itu nanti kita akan mengerjakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Mustafa, guru IPS di Komisi Geografis Benua Asia, dan kami bisa menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia. Letak dan luas benua Asia. Benua Asia berbatasan dengan benua Afrika, Laut Tengah, dan benua Eropa. Dan di sebelah selatan benua Asia.
negara-negara yang berada di kawasan Asia Barat meliputi Siprus, Turki, Irak, Israel, Palestina, Suriah, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Tadi video pembelajaran mengenai dunia. Dan tadi itu sudah dipaparkan mulai dari luasnya berapa, letaknya di mana, batas-batasnya, kemudian bagaimana dari segi iklim, musimnya, cuacanya, keadaan alamnya, kita sudah pelajari semua. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya adalah karakteristik gunung asia. Jadi lanjutan dari tadi, jadi saya akan masuk pada gunung asia. Kita luas di dunia dan dijelaskan tadi ya. Ya betul. Populasi penduduk terbesar di dunia. Ya masuk. Penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi karena iklim, kita sudah melihat tadi iklim apa itu? Bahwa memiliki rangkaian pegunungan dan puncak tertinggi. Ingat puncak tertinggi namanya apa? Gunung Everest. Saat bertambah menyebabkan terjadi pengangguran. Jadi banyak orang yang tidak mendapatkan lapangan kerja. Angka kriminalitas tinggi. Nah, jadi contohnya angka kriminalitas misalnya pembunuhan, penjamretan, pencurian, tinggi sekali. Di Indonesia saja itu sering-sering kita kalau menonton televisi melihat hal-hal seperti itu. Kita lihat kualitas sumber daya menurun, terjadi kerusakan alam. Nah, contohnya sering-sering kita lihat banjir, ya, longsor. Anak-anak saya harapkan untuk bergabung dengan kelompok masing-masing. Kita akan menjawab soal-soal dengan silakan. Ibu, gimana itu? Tugas. Silakan dijawab. Jawab. Sekali. Jadi perbaiki dari kalau misalnya mau melihat
ya. Oke, selanjutnya dari kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok satu untuk membacakan jawabannya. Ya. Jadi teman-teman yang lain kalau sudah sesuai jawabannya, silakan sesuai. Ya. Silakan baca. Coba diperhatikan teman-temannya baca jawabannya. Dengan teman-temannya dia dengarkan jawaban temannya. Dengarkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Nur Arifan, Nurul Albisa, Asmira, Karsadena, Arkida, Hawan Identifikasilah letak dan batas-batas benua Asia. Batas utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Batas timur berbatasan dengan Samudra Pasifik Selat Bering. Pekerjaan akan semakin sulit. Tangan dulu. Jadi itu tadi hasil dari Diskusi kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. jadi itulah Tadi aku sudah membacakan semua hasil diskusi kelompoknya. Kemudian selanjutnya sampai di sini pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa belajar minggu depan akan kita masuk pada materi yaitu benua Amerika. Jadi itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap lagi. Yang Siap. Atur. Kelas 9B telah selesai menerima pelajaran pada siang hari ini. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, kita ketemu kembali ya di percakapan pasca observasi. Yang sebelumnya kita telah melakukan percakapan pra observasi. Kemudian kemarin saya juga telah mengamati Ibu pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Ya, jadi pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang karena saya telah menyelesaikan tugas saya, yaitu mengajar di kelas dengan baik sesuai yang apa saya rencanakan di dalam itu. Oh iya, jadi Ibu perasaannya merasa sangat senang ya, karena sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik, sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah Ibu rancang. Ya, baik Ibu. Kemudian yang kedua, bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas
bagaimana langkah-langkahnya atau tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Betul. Jadi area yang saya kembangkan sesuai dengan RPP yang saya buat itu ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Di mana area pengetahuan ini saya lakukan dengan membagikan LKPD kepada murid. Kemudian area keterampilan itu saya nilai pada saat diskusi kelompok. Ibu memberikan penugasan dalam bentuk LKPD, kemudian di aspek keterampilan pada saat Ibu melakukan pada saat siswa melakukan diskusi kelompok ya, dan yang pada akhirnya itu siswa akan melakukan presentasi di depan kelas ya Bu. Ya, kemudian yang ketiga, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak? Area pengembangan yang saya lakukan itu saya kira sudah berhasil, pada umumnya sudah berhasil dengan baik, tapi masih ada hambatan-hambatan, tapi itu tidak terlalu berarti. Ya, masih ada hambatan ya Bu. Apa kira-kira hambatan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Biasalah Bu, kalau misalnya anak-anak itu disuruh mengungkapkan pendapat atau idenya pada diskusi, ada saja yang malas bicara, diam saja di tempat, tetapi itu hanya beberapa orang saja, beberapa siswa saja yang kurang aktif begitu ya. Kurang aktif ya. Kurang aktif. Jadi kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran itu ketika siswa berdiskusi, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ya, tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, apa langkah yang Ibu bisa dapatkan atau Ibu bisa lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Pertama yang saya lakukan, sebelum saya mengajar saya sudah sampaikan bahwa pada saat diskusi itu akan saya melakukan penilaian proses. Kemudian yang kedua, saya usahakan mendeteksi dulu anak-anak yang memang kurang aktif, akan mengelompokkan ke teman-temannya yang bisa mengimbangi kekurang aktifannya mereka. Sehingga dalam hal ini kegiatan diskusi bisa seimbang di dalam hal mengungkapkan pendapat dan mempresentasikan hasilnya. Ya, jadi langkah yang Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa yang pertama itu sebelum melakukan diskusi Ibu menyampaikan dulu bahwa pada saat proses diskusi itu akan dilakukan penilaian. Siapa yang aktif itu mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian yang tidak aktif mungkin tidak mendapatkan nilai. Ya, kemudian yang kedua, pada saat pembagian kelompok, Ibu membagi kelompok berdasarkan kebutuhan belajarnya. Ya, oke, bagus sekali Bu langkah yang Ibu tempuh. Nah, kira-kira apakah Ibu membutuhkan bantuan untuk mengatasi kendala tersebut? Saya kira Bu, bantuan sudah tidak, ini artinya saya tidak terlalu membutuhkan bantuan karena anak-anak juga bisa diatur dengan baik. Jadi sampai saat ini Ibu belum membutuhkan bantuan ya untuk mengatasi kendala tersebut karena bisa teratasi sendiri. Bisa teratasi dengan sendiri. Ya, baik Ibu. Kemudian apa rancangan Ibu ke depannya untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi? Tentunya rancangan saya ke depannya untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih baik. Antara lain, terlebih dahulu saya kan menyusun RPP sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua, media yang saya pilih sesuai juga dengan materi yang saya ajarkan. Dan yang ketiga adalah sarana pendukung, mungkin jaringan internet. Terlebih dahulu saya akan cek sebelumnya. Oh iya. Ya, jadi rancangan Ibu ke depannya sebelum melakukan proses pembelajaran
itu Ibu mempersiapkan dulu atau membuat rancangan tentang RPP. Iya. Kemudian yang kedua, Ibu akan menggunakan atau memilih media-media yang memang cocok untuk materi Ibu. Kemudian yang ketiga itu melihat sarana dan prasarana terkait dengan jaringan internet. Ya, kira-kira Ibu kapan Ibu melakukan rancangan perubahan tersebut? Insya Allah Bu, kalau tidak ada halangan rancangan yang saya lakukan itu mungkin akan saya laksanakan tahun depan, insya Allah. Tahun depan, Ya. tahun depan, semester depan ya Bu. Ya, Ya, mengingat tahun depan, karena semester depan. ya minggu ini kan sudah minggu-minggu terakhir semester. Ya, jadi insya Allah di semester depan Ibu akan melakukan rancangan yang telah Ibu sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan Ibu apa yang Ibu rancang bisa terrealisasi dengan baik. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Demikian percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.